Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Maukakanita Tunzara dari Teknik Sipil semester 7. Saya ingin menjelaskan tentang pembebanan struktur jalan. Pembebanan dan pergerakan kereta api di atas struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya. Pada gaya tersebut diantaranya ada gaya vertikal, gaya transversal, dan gaya longitudinal. Gaya vertikal. Gaya ini adalah beban yang paling dominan dalam struktur jalan rel. Gaya vertikal menyebabkan terjadinya defleksi vertikal yang merupakan indikator terbaik untuk penentuan kualitas, kekuatan, dan umur jalan rel. Secara global, besarnya gaya vertikal dipengaruhi oleh pembebanan oleh lokomotif, kereta, maupun gerbong. A. Gaya lokomotif. Jenis lokomotif akan menentukan jumlah bogi dan gandar yang akan mempengaruhi berat badan garda yang dihasilkannya. B. Gaya kereta. Karakteristik beban kereta dipengaruhi oleh jumlah bogi dan gandar yang digunakan. Setelah itu, faktor kenyamanan penumpang dan kecepatan mempengaruhi beban yang dihasilkan. C. Gaya gerbong. Prinsip pembebanan pada gerbong adalah sama dengan lokomotif dan kereta. Meskipun demikian, kapasitas muatan gerbong sebagai angkutan barang perlu diperhatikan dalam perencanaan beban. Perhitungan gaya vertikal yang dihasilkan beban ganda oleh lokomotif, kereta, dan gerbong merupakan beban statik. Sedangkan pada kenyataannya, beban yang terjadi pada struktur jalan rel merupakan beban dinamis yang dipengaruhi oleh faktor aerodinamik, kondisi geometrik, dan kecepatan pergerakan rangkaian kereta api. Oleh karena itu, diperlukan transformasi gaya statik ke gaya dinamik untuk merencanakan beban yang lebih realistis. Persamaan Talbot 1918 memberikan transformasi gaya berupa pengkali faktor dinamis sebagai berikut. Ya, ini dengan rumus yang seperti yang ditampilkan. 2. Gaya transversal atau lateral. Gaya ini terjadi akibat gaya sentrifugal ketika rangkaian kereta api berada di lengkung horizontal, gerakan ular, rangkaian, snake motion, dan ketidakrataan geometrik jalan rel yang bekerja pada titik yang sama pada gaya vertikal. Gaya ini menyebabkan tercabutnya penambat gaya akibat gaya angkat, force, pergerakan pergerakan pelat andas dan memungkinkan terjadinya derailment atau anjlok atau keluarnya roda kereta dari rel. Syarat pembatasan besarnya gaya lateral supaya tidak terjadi adalah seperti berikut yang dilihat di sini. 3. Gaya transversal atau lateral. Gaya longitudinal dapat diakibatkan oleh perubahan suhu pada rel. Gaya ini sangat penting dalam analisis gaya merupakan konstruksi kereta api yang menggunakan rel panjang atau long winded rails. Gaya longitudinal juga merupakan gaya adesi atau akibat gesekan roda dan kepala rel, dan gaya akibat pengereman roda terhadap rel. Pola distribusi gaya pada struktur jalan rel yaitu satu, beban dinamik di antara interaksi roda kereta api dan rel merupakan fungsi dari karakteristik jalur kendaraan dan kereta, kondisi operasi dan lingkungan. Gaya yang dibebankan pada jalur oleh pergerakan kereta api merupakan kombinasi beban statik dan komponen dinamik yang diberikan kepada beban statik. Beban dinamik diterima oleh rel di mana terjadi tegangan kontak di antara kepala rel dan roda. Oleh sebab itu, sangat berpengaruh dalam pemilihan mutu baja rel. 2. Beban ini selanjutnya didistribusikan dari jalan rel ke bantalan dengan perantara pelat andas maupun alas karet. Beban vertikal dari bantalan akan didistribusikan ke lapisan balas dan subbalas menjadi lebih kecil dan melebar. Pola distribusi beban yang melebar dan menghasilkan tekanan yang lebih kecil yang dapat diterima oleh lapisan dasar. Prinsip pola distribusi gaya pada struktural bertujuan untuk menghasilkan reduksi tekanan kontak yang terjadi di antara rel dan roda, yaitu kurang lebih 6.000 km per cm persegi menjadi tekanan yang menjadi kecil pada tanah dasar, yaitu kurang lebih 2 kg per cm persegi. Konsep perhitungan beban menggunakan teori balok di atas tumpuan elastik yaitu teori Beam on Elastic Foundation atau BEF atau balok di atas tumpuan elastik dikembangkan pertama kali oleh Winkler pada tahun 1867 untuk perhitungan tegangan komponen jalan rel. Rel didesain menggunakan konsep
Beam on Elastic Foundation Model dengan mengasumsikan bahwa setiap rel akan berperilaku sebagai balok menerus yang diletakkan di atas tumpuan elastik. Modulus fondasi jalan rel sebagai tumpuan K didefinisikan sebagai gaya tempuhan per unit panjang rel per unit defleksi rel. Modulus fondasi jalan rel di sini termasuk juga pengaruh penambat, bantalan, balas, dan subgrade. Contoh perhitungan yaitu satu, perhitungan beban dinamis dengan persama Talbot. Beban dinamis atau PD dihitung dengan pengalikan beban statik gandar dengan faktor dinamis. PS merupakan beban roda kereta yang diperoleh dari beban statik gandar dibagi dua karena setiap gandar terdapat dua komponen roda, yaitu PD sama dengan PS ditambah 1 dikurang 1 tambah 0,1 dikurang V bagi 1.609 dikurangi 5 lalu tutup kurung PD sama dengan 9.000 kurung 1 tambah 0,01 kurung lagi 150 bagi 1.609 lalu dikurangi 5 hasilnya dengan 16.940,30 kg. Perhitungan faktor reduksi atau pengurangan yaitu dengan rumus yang seperti ini dan perhitungan momen maksimumnya seperti ini ya. Contoh soal 2 yaitu seperti terlihat di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang ini.